menengah bawah bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Karena itu, agar subsidi lebih tepat sasaran, Purbaya meminta agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN penugasan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat. Purbaya juga akan berdiskusi dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar segera memakai data tunggal sosial ekonomi nasional ke depannya dan akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan survei terkait pelaksanaan subsidi energi. Menegaskan tidak pernah membuat kebijakan menaikkan bunga falas dalam denominasi dolar Amerika Serikat 4% untuk perbankan. Menurut Purbaya, jika ada perbankan yang membuat keputusan tersebut, hal tersebut bukan arahan darinya. Atas dasar itulah Purbaya kemudian menyidak kantor BNI baru-baru ini. Purbaya menegaskan dirinya hanya akan membuat keputusan yang market based sesuai dengan kebutuhan perbankan masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan gelaran MotoGP di Mandalika berhasil mencatatkan dampak ekonomi hingga 4,8 triliun rupiah. Selain itu, Erick mengungkapkan tiket menonton MotoGP Mandalika 2025 yang masih tersisa hanya tinggal sedikit. Sehingga terbukti jika pergelaran olahraga ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Karena itu, Erick menekankan Indonesia perlu mengembangkan potensi sport tourism lebih jauh lagi ke depannya karena terbukti animo masyarakat cukup tinggi. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport McMoran sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Rosan Perkasa Ruslani. Rosan menjelaskan bahwa awalnya rencana penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 10%. Namun setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%. Menurut Rosan, penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Perundingan panjang Indonesia dan Uni Eropa akhirnya membuahkan hasil. Kedua pihak resmi menyelesaikan kesepakatan perdagangan bebas atau EU-SEPA. Pemerintah optimistis kerjasama ini akan memperkuat arus perdagangan dan investasi